Assalamualaikum. Sebenarnya sih, Pusing atau gimana? sebenarnya puasa Oh ya Bunda, dulu kan waktu puasa pertama. Puasa pertama. Oh ya Bunda. Astagfirullahaladzim. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda. Kali ini kita akan sharing seputar puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Dulu saat hamil Al, Bunda kan puasa tuh. Saat puasa itu yang Bunda rasakan itu apa sih? dilema. Dilema gimana tuh? Ya sebenarnya setiap ibu hamil dan menyusui pasti dilema ya. Dilema karena di satu sisi ibu hamil tersebut ingin menjalankan ibadah puasa, tapi di sisi lain mereka khawatir misalnya anaknya tidak mendapatkan nutrisi yang baik seperti itu. Tapi kalau secara apa yang dirasakan, Bunda sendiri merasakan tidak cukup berbeda sih. Dulu waktu Al dalam kandungan 9 bulan kan Bunda juga puasa. Terus Al umur 11 bulan Bunda puasa, dan saat ini Al umur berapa ya? 22 bulan ya. Sekarang juga puasa, dan memang tidak cukup berbeda sih, sama aja. Jadi nggak lemes atau apa? Kalau dibilang lemes ya pasti lemes lah ya, namanya orang puasa. Tapi kan gimana kita mengantisipasinya. Kalau gitu Bunda kasih tipsnya dong buat Bunda yang ada di rumah. Tips yang pertama Bunda yaitu mengerti kondisi badan, baik kondisi badan Bunda ataupun kondisi anak. Jadi sebelum Bunda menentukan untuk berpuasa, alangkah lebih baiknya Bunda melakukan konsultasi. Konsultasi misalnya ke bidan ataupun ke dokter. Tanyakan apakah kondisi badan Bunda memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa seperti itu. Yaitu mengatur pola makan dan asupan nutrisi. Saat ibu hamil ataupun menyusui, jadi harus mengatur pola makan dan juga asupan nutrisi yang dimakan. Jadi Oh iya Bunda, itu pola makannya gimana tuh kan? Biasanya kalau puasa kan pasti makannya hanya sahur dan buka. Terus gimana itu? ya, kalau sahur pastilah itu hal yang sangat penting, karena saat sahur kesempatan untuk Bunda mendapatkan energi dan nutrisi, energi untuk menjalankan aktivitas dari pagi sampai sore hari menjelang puasa, dan juga nutrisi untuk anak. Jadi seperti itu. Nah, Bunda sendiri itu jadi walaupun puasa Bunda pola makannya masih 3 kali seperti biasa. Kapan aja itu Bunda? Yaitu saat buka puasa, kemudian saat malam hari, baik sesudah terawih, dan terakhir itu sahur. Nah, yang malam hari ini biasanya Bunda kalau habis terawih itu ngemil, baik buah ataupun cemilan-cemilan yang lain seperti kacang. Nah, kadang juga Bunda misalnya jam 10 ataupun 11, kadang jam 12 Bunda makan lagi nih, baik misalnya ayam goreng ataupun misalnya nasi seperti itu. Jadi walaupun puasa tapi Bunda tetap pola makannya 3 kali seperti biasa. Dan menurut Bunda itu sangat berpengaruh ya. Pengaruhnya gimana tuh? Berpengaruh. Jadi mungkin di banyaknya ASI atau gimana? kalau banyaknya ASI itu tergantung dari Intensitas. intensitas. Prinsip ASI itu kan supply by demand. Apa itu berarti? Maksudnya ketika anak semakin sering menyusu, maka otomatis
Bunda akan memproduksi ASI sesuai dengan ini gitu loh. Jadi Ya. kalau intensitasnya tinggi anak Iya. menyusui itu juga secara otomatis Iya. tubuh akan Iya. ini ya, memproduksi memproduksi ASI. ASI. Makanya ketika kita jarang menyusui, maka otomatis ASI juga akan berkurang seperti itu. Oke, terus tips selanjutnya apa, Bun? Tip yang selanjutnya itu ASI booster. Maksudnya adalah kita mengonsumsi sesuatu yang dapat memacu produksi ASI itu bertambah ya. Nah, Bunda sendiri itu mengonsumsi susu menyusui ya. Tapi ada juga teman-teman Bunda yang mengonsumsi obat pelancar ASI. Mereka beli di apotek seperti itu. Kalau kayak camilan kacang atau apa Ya, itu katanya kacang juga bisa. Kalau makanan sudah pasti itu bikin nutrisi, yang maksudnya memperlancar ASI. Tapi ada satu lagi, maksudnya tadi misalnya ASI booster untuk lebih, misalnya biar produksi ASI kita itu lebih kayak gitu. Iya. Terus ada tips lain nggak? Tips yang selanjutnya yang paling penting itu satu, yaitu bahagia. Bahagia? Iya. Jadi ketika ibu itu bahagia, katanya ASI itu akan lancar seperti itu. Jadi kita itu harus menjaga mood kita. Oke. Baik, itu tadi tips-tipsnya ya. Oke. Oh iya, sebenarnya ibu hamil dan menyusui itu boleh nggak sih meninggalkan puasa? Jadi gini Bunda, sebenarnya terkait dengan ibu hamil dan menyusui itu sudah diatur di dalam fikih ya. Jadi boleh apa tidaknya berpuasa itu sudah diatur. Sebenarnya Bunda itu kan diwajibkan untuk puasa, tapi ketika saat menyusui atau hamil itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi nanti wajib untuk mengkodonya, menggantinya di selain bulan puasa. Nah, kalau misalnya meninggalkan puasanya itu karena takut akan dirinya saja, misalnya takut lemes, takut apa, itu nanti cukup mengkodo saja. Tetapi nanti misalnya ketakutan itu adalah karena dirinya dan bayinya atau bayinya saja, maka nanti kodo ditambahkan dengan membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Fidyahnya itu kalau meninggalkan 1 hari tidak berpuasa itu membayar 1 mud. 1 mud itu sekitar 675 gram atau dibulatkan menjadi 7 ons. Nah, itu diberikan ketika meninggalkan puasa. Jadi misalnya tidak puasa 10 hari, maka berarti nanti 7 ons dikali 10 seperti itu. Dan boleh diberikan kepada satu orang miskin, itu boleh. Jadi intinya adalah orang yang hamil atau menyusui itu boleh tidak berpuasa dengan catatan tadi dia harus mengkodo dan membayar fidyah kalau seandainya yang ditakutkan adalah dirinya dan bayinya. Kalau hanya dirinya saja berarti mengkodo saja, seperti itu Bunda. Oke, Bunda yang ada di rumah, tadi adalah sharing kita terkait atau seputar ibu hamil dan menyusui saat puasa. Baik, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.